Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatih ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat yang begitu besar Allah karuniakan kepada kita, kemudahan untuk melakukan salat subuh berjamaah, duduk di masjid, mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu. Ini ada satu nikmat yang tidak bisa diukur dengan kekayaan dunia apapun. Man shalla subha wa fi riwayatin fi jama'ah wa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh dan di riwayat yang lain berjamaah, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita, amal kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di pagi hari yang seperti ini, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiba, rezeki yang halal, dan amalan yang terkabul. Para jamaah sekalian, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dan beliau sahabat yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau tinggal di kota Madinah. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Berarti selama Rasulullah SAW tinggal di Madinah, otomatis beliau tahu persis apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik mengatakan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan hadis yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa, ya muthabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama yang benar ini. Lalu para sahabat bertanya, tidakkah kita ini sudah beriman ya Rasulullah? Maksudnya, kenapa kita harus berdoa dengan doa itu? Minta diteguhkan hati agar tetap berada dalam ketaatan, keimanan, ibadah kepada Allah. Bukankah kita ini sudah beriman, sudah taat selama ini? Seolah-olah ini doa mungkin buat mereka yang belum beriman, belum taat, sholatnya masih bolong-bolong, atau mungkin tidak sholat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal quluba baina usbu'aini aw isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Allahu akbar.
Hati-hati ini semua berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkan hati, merubah hati seseorang kapan saja Allah kehendaki. Inilah jemaah yang menjadikan kita ini perlu untuk membaca doa ini setiap sholat, terutama di saat kita sujud, sebelum salam. Kita perlu menjadikan doa ini lebih dari sekedar kebutuhan kita untuk makan dan minum. Kebutuhan kita akan keteguhan hati ini jauh lebih besar dibanding dari makan dan minum. Orang tak makan dan tak minum, paling dia akan wafat. Tapi kalau hatinya yang wafat, dia akan wafat dunia dan akhirat. Kebinasaan akan senantiasa menyertai dirinya. Kenapa bisa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Di tubuh kita ini ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik semuanya, seluruh tubuh kita. Kalau dia jelek, maka jelek semuanya. Itu adalah hati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, hati ini ibarat raja. Anggota tubuh kita ini tentara-tentaranya. Kalau rajanya baik, maka rakyatnya akan baik. Sangat menyenangkan hati Bapak sekalian. Ketika saya masuk di Banda Aceh, saya tidak melihat perempuan yang terbuka badannya, karena pemerintahnya yang menetapkan jilbab. Ini adalah sebuah perumpamaan saja. Hati ini ibarat raja. Anggota tubuh kita ini tentaranya. Kalau rajanya baik, kalau motor penggeraknya baik, maka seluruh mobilnya ini akan baik. Dulu waktu saya masih berada di pesantren, ketika Idul Adha, kami mendapatkan binatang kurban yang begitu banyak. Karena banyak, maka dinas peternakan pemerintah setempat menghubungi saya. Mereka mengatakan, "Pak Ustadz, mohon semua binatang kurban jangan disembelih, kecuali setelah mendapatkan izin resmi dari dinas peternakan." Saya menjawab, "Pak, kapan saya menyembelihnya kalau semua harus menunggu Anda? Tidak selesai-selesai ini, Pak. Nanti saya jelaskan, Pak." Tanggal 10 Dzulhijjah pun tiba, dinas peternakan datang. Mereka tertawa melihat pertanyaan saya. Kapan saya harus menyembelih, Pak? Kalau sapi sekian banyak, kambing sekian ratus ini, harus nunggu Anda satu demi satu, Pak. Tertawa mereka. Pak Ustadz, silahkan Anda menyembelih. Saya hanya mengambil sampel saja. Tahu dari mana Anda kalau kambing dan sapi ini layak untuk dikonsumsi?
Saya hanya melihat hatinya saja, Pak. Kalau hatinya sehat, berarti sapinya ini sehat. Bengong saya, Pak. Subhanallah. Saya hanya teringat hadis Rasulullah SAW saja. Benar Bapak Kepala Dinas itu. Beliau hanya melihat hatinya, Pak. Cukup Pak Ustadz, silahkan disembelih semuanya. Allahu Akbar. Inilah hati jemaah. Banyak di antara kita menjaga perbuatan. Ya, memang itu harus, Pak. Tapi kita melupakan apa yang disebut dengan namanya hati. Ibarat orang yang sangat perhatian dengan bodi mobilnya, tapi dia tak perhatian dengan mesin dan motornya. Apalah artinya sebuah bodi, tapi kalau motor penggeraknya itu jelek. Tapi jika motor penggeraknya bagus, mobil tua pun bisa jauh lebih mahal dari mobil yang baru. Inilah hati kita para jemaah. Sehingga para ulama kita dahulu kerap kali mengatakan, saya menjaga hati ini jauh lebih sulit daripada saya harus menjaga anggota tubuh. Karena hati ini akan mudah dipengaruhi dan dampaknya kepada seluruh anggota tubuh. Tentu menjaga hati dengan apa? Nah, itulah yang menjadi fokus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membenahi dan meluruskan hati para sahabat pada periode Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Hati mereka diperbaiki setelah melewati bertahun-tahun masa yang disebut dengan jahiliyah. Diperbaiki hatinya oleh Rasulullah SAW. Makanya para ulama hadis memaknai hadis innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang dimaksud di sini akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah. Kalau akhlak kita kepada Allah, pasti akan muncul batang pohon dan buah yang sangat besar dan rindang. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Di surat Ibrahim Allah berfirman, Allah membuat perumpamaan kalimat yang indah, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Ibarat sebuah pohon yang indah dengan akar yang sangat kuat, di mana batangnya itu pasti akan menjulang tinggi ke langit, yaitu perbuatannya akan diterima sama Allah. Buahnya akan muncul setiap saat. Itulah akhlaknya dia. Jadi akar pohonlah yang menjadi perhatian besar, yaitu hatinya dia, ketauhidan kita kepada Allah. Kalau dulu kita sering mendengar ungkapan belalah dadaku, ada apa isinya, Pak? Orang yang beriman akan mengatakan belalah dadaku. Di dada ini ada terisi la ilaha illallah. Ini yang akan melahirkan kekuatan power yang luar biasa, sehingga komandan Persia yang menjadi negara adidaya besar saat itu,
disurati oleh Khalid ibn Walid setelah mendapatkan perintah resmi dari khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, untuk melakukan ekspansi dakwah ke wilayah Persia. Surat itu diterima oleh sang komandan besar, jenderalnya. Surat itu diserahkan kepada sang raja Kisra. Lantas sang komandan besar, jenderal bintang 4, sontak mengundurkan diri dari komandan kepemimpinan perang. Tak mampu dia menghadapi Khalid ibn Walid. Tapi sang raja memaksa. Akhirnya perlawanan pun tidak bisa dielakkan. Ada 15 wilayah yang harus ditaklukkan oleh Khalid ibn Walid. Akhirnya sang komandan dalam satu pertempuran yang tak sebanding, 4.000 melawan 100.000 sampai 150.000 pasukan tempur. Sang komandan mengatakan, "Wahai Khalid, apa yang diajarkan oleh nabimu, kamu tak pernah terkalahkan, padahal kamu tak memiliki pasukan dan persenjataan yang cukup." Khalid radhiyallahu taala anhu menjawab, "Nabiku tak mengajarkan apapun. Nabiku hanya mengajarkan kalimat la ilaha illallah untuk kita tanam di hati saya." Inilah sebuah kekuatan jamaah. Makanya iblis tak akan berhenti untuk merusak hati, karena di situ penggeraknya jemaah. Berhasil merusak hati, berarti rusaklah manusia ini. Satu riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir namanya Tafsir Tabari. Tafsir pertama dibukukan dalam sejarah Islam. Wafat tahun 310 Hijriah rahimahullah. Ketika membaca firman Allah, "Sabbih isma rabbikal a'la." Sabbih, bacalah tasbih, agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya sabbih isma rabbik, tasbih, agungkanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang maha tinggi. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca surat ini dan sampai pada ayat bal tu'thirunal hayatad dunya, sungguh kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, tarakal qira'ata wa aqbala ala ashabihi faqal, beliau menghentikan bacaan surat Al-A'la dan beliau menghadap ke murid-muridnya. Lalu beliau mengatakan, "Atharna dunya 'ala al-akhirah." Fasakatal qaum. Kami saat itu, Abdullah bin Mas'ud ini tinggal di Kufah, Pak, Baghdad, di akhir hayatnya. Beliau mengatakan, ini zaman era sahabat masih ada. Atharna dunya 'alal akhirah. Kita ini sekarang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Fasakatal qaum. Semua murid-muridnya di masjid itu terdiam. Faqal atharna dunya. Hati kita ini lebih mementingkan dunia. Lianna ra'ayna zinataha wa nisa'aha wa ta'amaha wa syarabaha. Karena kita ini melihat, terjebak dengan keindahan dunia, perempuan-perempuannya yang cantik, laki-lakinya yang ganteng, makanan-makanannya yang enak dan minumannya. Wa zuyat annal akhirah. Akhirnya akhirat ini dilipat sama Allah
hilanglah kenikmatan surga itu. Fakhtarna hadzal ajil wa taraknal ajil. Akhirnya kita ini meninggalkan ajil, akhirat, dan lebih memilih yang cepat saji. Inilah hati yang sudah terlena dan terjebak dengan sebuah sangkar yang namanya dunia. Sehingga kalau kita ditanya di era sekarang para jemaah, nah kalau sudah gede mau jadi apa? Jika sang anak menjawab, kami akan menjadi anak yang soleh, kalau itu sih pasti nak, nggak usah ditanya. Jadi bukan itu yang diinginkan jawabannya. Kalau sang anak menjawab, saya ingin menjadi pengusaha yang sukses, itu baru anak ayah yang pintar. Sekolah-sekolah pun akan bermunculan dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa output kami, lulusan kami adalah mereka yang sudah menjadi teknokrat, pengusaha, politisi. Seingat kita, bapak-bapak yang tua di sini, dulu guru-guru kita ini kayaknya nggak ngelahirin itu, Pak. Di surau-suraunya mereka melahirkan orang yang pandai membaca Al-Quran dan sholat. Toh ketika dewasa mereka pun tetap menjadi orang, Pak. Bukan seperti bahasa para pensiunan di komplek, Pak. Gimana kabar anaknya? Alhamdulillah sudah jadi orang, Pak. Yang ini doain, Pak, belum jadi orang. Gak tahu anaknya yang terakhir masih jadi apaan, Pak. Saya juga gak paham. Menganggap manusia sukses itu ketika dunia itu sudah mengelilingi dia. Padahal dulu sebelum masjid ini gede-gede begini, surau subuh masih ke masjid menggunakan apa dulu, Pak? Hah? Lampu kecil gitu, nggak tahu bahasa Acehnya apa ya. Kata orang Jawa Timur cempluk, Pak. Ke musola karena gelap gulita dulu. Mereka melahirkan orang-orang yang beriman, beramal. Kalau ada satu anak yang pagi subuh itu enggak ke masjid, paginya sang ustadz ke rumah, orang tuanya yang dimarahi. Kemana anakmu subuh tadi enggak ke masjid? Hati mereka dipenuhi dengan kecintaan terhadap Islam. Tapi sekarang kita tak peduli dengan itu. Tapi kita akan galau dan gelisah ketika anak kita ini tidak kuliah di bangku kuliah sosial atau teknik atau sains dan sebagainya. Akhirnya hati ini pun penuh dengan kotoran-kotoran, Pak. Fala haula wala quwata illa billah. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar wa jalasna hawlahu faqala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah di atas mimbar dan kami duduk di sekitar mimbar itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, di antara sesuatu yang paling saya takuti atas kalian setelah saya wafat nanti, lihat, setelah saya wafat, yang paling saya takutin apa itu?
ma yuftah alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Kekayaan dunia ini dibuka lebar oleh Allah kepada kalian. Dan itulah yang terjadi. Sekarang seseorang bisa menikmati semua yang ada di alam semesta ini dengan mudah, Pak. Akhirnya hati manusia sudah bergeser dari berisi la ilaha illallah dengan hati yang berisi al-fulus halus, Pak. Duit ini halus, Pak. Sehingga kata orang, ma fi fulus mampus, Pak. Tanpa fulus kita mati, Pak. Inilah yang menjadikan kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Abu Musa Al-Asy'ari pula di dalam riwayat Imam Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban dengan hadis yang sahih, man ahabba dunya adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang hatinya lebih mencintai dunia, maka akhirat pasti ditinggal, Pak. Tapi kalau hatinya lebih diisi dengan akhirat, maka dunia menjadi tak selera buat dia. Pilihlah sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang bakal sirna dan hilang. Inilah petuah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan kita ini sekarang di era yang tak tahu bagaimana kita ini memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tak tahu kita jalan ke masjid padahal rumah-rumahnya dekat dengan masjid. Mereka lebih memilih kafe-kafe, warung kopi yang jauh di sana. Tapi jalan ke masjid dia lupa lewat mana. Kenapa jemaah? Al-fulus halus. Duit ini, Anda tahu al-fulus itu bahasa Arabnya fils. Fils itu artinya dalam bahasa Arab klasik itu uang receh, Pak. Lihat, berarti fulus ini uang receh, tapi itu lebih dicintai. Inilah yang harus kita hati-hati, Pak. Ini harus hati-hati. Ini penyakit yang berbahaya pada hati kita. Makanya bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih memilih dunia. Setelah ayat ini bicara tentang mereka yang ashqa, mereka yang sengsara di neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di neraka itu hidup tak bisa, mati pun tak bisa, karena azab yang begitu dahsyat. Lalu Allah menyebutkan kenapa mereka diazab seperti itu. Karena hatinya dia tak lagi berisi tentang tauhid la ilaha illallah. Hatinya berisi tentang dunia. Ini satu penyakit yang berbahaya, Pak. Ada penyakit lain yang berbahaya. Ya, karena keterbatasan waktu ini. Para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab di beberapa kitab mereka, usulul khataya kulluha thalatha. Biang kehancuran manusia itu 3, Pak. Dan inilah penyakit hati semua. Sumber kerusakan itu 3. Dan ini semua penyakit hati. Apa itu? Al-kibr, sombong, hirs,
ambisi terhadap dunia. Yang ketiga, hasad, dengki Pak sama orang. Mereka ulama kita mengatakan al-kibr, sombong, huwallazi asara iblis ila ma asarahu. Sombong inilah yang menjadikan iblis itu berada seperti kondisinya dia sekarang. Padahal iblis ini berada di surga dan tempat tinggalnya di surga, dan diciptakan lebih dulu daripada Adam manusia. Sudah di surga. Berapa lama di surga? Wallahu a'lam. Gak ada yang tahu karena gak ada riwayat yang menyatakan itu. Berapa lama dia penghuni surga. Tapi ketika Adam diciptakan, muncullah sombong dia, sehingga Allah keluarkan, usir dari surga dan dimasukkan neraka. Sombong ini penyakit hati yang berbahaya. Hubbut tarafu', dia lebih suka dirinya berada di anak tangga yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Biarkan orang lain menginjak tanah, kalau saya tidak menginjak tanah, saya berada di atas anak tangga. Dia merasa dirinya lebih hebat. Itulah sifat iblis. Dan itulah yang menjadikan manusia ini diazab. Yang kedua, al-hirsu 'alal mal. Walladhi akhraja Adam minal jannah. Ambisi untuk menikmati, ambisi untuk menguasai dunia. Ini yang menjadikan Adam ini terjebak akhirnya dengan jaring-jaring jeratan iblis. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Kalau gede jadi apa nak? Ambisi dunia. Al-hasad walladhi jarra'a ahadu ibni Adam ala akhi. Hasad yang menjadikan salah satu dari anak Adam itu membunuh saudaranya. Hasad. Dia tidak bisa melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Dia benci itu. Dia berharap nikmat yang ada pada diri saudaranya itu hilang. Saya doain, semoga mampus kamu. Marah dia, jengkel dia kalau melihat saudaranya itu mendapatkan nikmat dan karunia. Dia berharap semoga karunia yang Allah berikan kepada si fulan sirna pada dirinya. Terjadilah kejahatan-kejahatan di mana-mana, Pak. Ujung-ujungnya hanyalah penyakit yang bernama hasad. Dunia politik tak akan pernah menikmati yang namanya air jernih dan tenang, karena bagi mereka tak ada teman abadi dan lawan abadi. Yang ada hanyalah berapa keuntungan saya. Dia tak akan rela melihat si fulan itu berada di atas, walaupun kemarin dia teman akrab saya. Begitulah kalau dalam tatanan kehidupan pribadi, Pak. Kiber, hirs, hasad. Faman waqa syarra hadhihi thalatha faqad waqa syarr. Siapa yang berhasil menjaga hatinya dari tiga kejahatan ini, maka dia akan selamat dari semua sumber-sumber keburukan dan kebinasaan. Kufur, kekufuran itu sebabnya sombong, Pak. Maksiat
dengan berbagai macam bentuknya. Sebabnya apa? Ambisi dengan harta dunia. Akhirnya muncul ungkapan yang halal, yang haram susah. Yang haram susah, apalagi yang halal. Ini tidak akan diungkapkan oleh orang yang hatinya bersih. Ambisi menyebabkan dia tak pernah puas melihat yang namanya perempuan cantik. Ambisi tak pernah puas melihat laki-laki ganteng. Ambisi tak pernah puas kalau perlu satu supermarket saya belanja, saya beli. Begitulah seterusnya. Pak, berapa mobil di rumah? Saya bertanya ke satu pengusaha di Jakarta. Iya Ustadz, sudah Ustadz, udah cukup masanya Ustadz. Sudah Ustadz, maaf Ustadz, sudah tobat saya. Berapa Pak? Berapa? Dulu sih ada 200 unit di garasi Ustadz. Mobil apa Pak? Yang jelas bukan mobil biasa Ustadz. Semua mobil di dunia Ustadz mau ada di garasi saya. Apalagi Pak? Saya ada 2 unit pesawat pribadi Pak di Halim. Saya nanya, apa yang bisa Bapak, apa yang sudah Bapak peroleh? Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Apa yang terjadi? Tidak puas Pak. Maksiat yang terjadi di mana-mana. Yang miskin juga sama. Andai pedagang pasar itu sadar dengan hati yang bersih, maka mereka pedagang pasar akan menjadi hamba Allah yang mulia Pak. Kenapa? Karena mereka bangun di saat semua orang tidur. Mereka bangun jam 1, 12, jam 2. Tapi sayang hatinya tak ada itu. Mereka bangun hanya sekedar untuk mengumpulkan fils, uang-uang receh, untuk dagang sayur di pasar. Coba dia dengan hati yang bersih Pak, dia akan bangun jam 1 setiap hari, jam 2 setiap hari. Sebelum dia ke pasar, dia mengambil air wudhu dulu, lalu dia mencari arah kiblat kemana. Karena sering dia sudah tahu arah kiblatnya di sebelah mana. Dia akan sholat jam 1, jam 2 Pak. Dia akan mengangkat tangannya berdoa di hadapan Allah. Mukanya, dahinya nempel ke tanah setiap jam 1 malam, jam 2 malam Pak. Lalu setelah itu dia akan pergi ke pasar. Sungguh mulia hamba Allah ini. Tapi sayang Pak, jangankan sholat malam, mendengar adzan subuh pun tak kedengaran di kupingnya dia. Yang ada di benak dia, dagangan sayur saya masih banyak. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang miskin pun terobsesi dengan itu. Maksiat pun akhirnya menjadi bagian dari kehidupan dia yang tak terpisahkan. Hasad menjadikan dia tak kenal yang namanya saudara, tak kenal yang namanya ayah dan ibu, tak kenal yang namanya tetangga, teman, tak kenal dia. Kezaliman di mana-mana. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya mau. Jadilah kehidupan dunia manusia ini karena hati yang rusak, tak ubahnya sebuah hutan belantara. Setiap monyet ingin berada di atas pohon, tak ada monyet yang mau berada di bawah. Setiap monyet pun pada akhirnya ingin menguasai pisang setandan,
Tak ada yang mengatakan cukup saya satu saja, yang lain silahkan dinikmati saudara saya. Tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mengomentari ayat surat Syura ayat 14, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah umat manusia ini terpecah belah, terkotak-kotak, berantakan, melainkan terpecah belah ini terjadi setelah ilmu ini udah jelas, wahyu ini udah turun, udah di depan kita Al-Quran, penjelasan tafsir dari Quran banyak, hadis sudah dengan mudah kita cari, kita dapatkan dalam hitungan menit. Dengan satu jari kita bisa mencari hadis di media teknologi itu, tapi tetap terpecah belah. Syekhul Islam mengatakan semua itu terjadi karena apa? Karena al-kibru wal hasad, karena sombong dan hasad. Semua masjid tak mau menara masjid yang lain tinggi, kecuali menara dia saja yang lebih tinggi. Persaingan masjid ibarat sebuah persaingan pasar dagang, saling tunjuk dan saling menyalahkan. Akhirnya semua saling membawa stempel, bahwa stempel saya lah yang lebih tajam daripada stempel Anda. Penyakit hati, Pak. Mereka lupa kalau kitab sucinya satu, nabinya satu, Pak. Rujukannya hadisnya satu, Pak. Harusnya ayo kita tadarus. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada beberapa orang yang duduk-duduk di masjid, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, mempelajari Quran, duduk sama-sama belajar kita dari Quran, dari hadis, gimana para ulama kita dulu memahami. Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman itu Allah turunkan dengan ribuan malaikat sekitar kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan kucurkan semua. Allah ampuni semua dosa kita. Tapi kalau hati kita kotor dengan kepentingan dunia, kiber, sombong, ambisi dengan dunia ini, sombong, hasad, habislah, sirnalah martabat kita sebagai hamba Allah. Kita akan menjadi hamba hawa nafsu. Intinya saya dikasih jam tadi sampai jam 6.15, ini udah kelewatan. Intinya Pak, rajinlah kita berdoa, saya khususnya dan kita. Ya mutsabbidal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati ini di atas Islam yang hak. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada pamannya, salullah al-afwa wal afiyah. Minta kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan kita. Wal afiyah, sehat, sehat hati. Bukan sekedar badan. Kalau badan mesti sakit Pak, berharap badannya sehat terus, enggak. Dokter ahli jantung ya jantungan Pak. Dokter ahli jantung meninggal karena serangan jantung Pak. Terus mau apa kita? Lebih dulu meninggal dokter jantungnya daripada pasiennya Pak. Pasiennya masih dirawat, sehat walafiat naik sepeda.
Dokter jantungnya pula kena serangan jantung, Pak. Tidak bisa dipungkiri. Yang lebih penting untuk kita cari adalah hati kita yang sehat. Sallallahu al-afwa wal afiyah ya am. Paman, minta sama Allah agar Allah memaafkan dosa kita. Sehat hati kita, sehat fisik iya, sehat di akhirat, di alam kubur dari azab, sehat di akhirat dari azab neraka. Minta ini, Pak. Kemudian belajarlah ilmu dari Quran, dari hadis Nabi. Rajinlah kita berzikir. Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Wahai Rasulullah SAW, syariat Islam ini udah banyak. Ajari saya sesuatu yang bisa saya pegangi. Jawaban Rasulullah SAW yang mulia, jadikan lisan anda basah dengan zikir kepada Allah. Dulu orang tua kita kalau sudah pagi sore duduk di depan rumah sambil zikir. Iya Pak ya. Sekarang sambil ngapain Pak? Mainan setan gepeng Pak. Tahu setan gepeng Pak? Hah? Tahu gepeng Pak? Tipis ya. Mainan handphone. Zikir. Lupa Pak. Sampai bangun tidur pun Pak, melek mata, yang pertama dipegang apa? Hah? Yang dipegang ini Pak, setan gepeng ini Pak. Sholat pun Pak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir ya akhi. Lupa Pak, kita lupa sudah. Hati kita ini, kita pengen hati kita jadi agar-agar Pak, bukan jadi daging rendang Pak Anda. Inilah ya. Doa, belajar ilmu, zikir yang banyak. Kemudian yang ketiga apa Pak? Tinggalkan maksiat, tinggalkan lingkungan yang kotor, pertemanan yang kotor. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Silahkan kalau ada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia pendidikan diajarkan bahwa pada diri manusia itu ada tiga: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dasaran daripada pendidikan itu adalah itu. Tapi inilah yang tidak tersampaikan dari orang tua kepada anak, tidak tersampaikan dari guru juga tidak sampai kepada murid. Jadi ini bagaimana caranya ini semua? Seorang ayah yang capek sekali bekerja malam dia pernah tidur. Pengusaha yang capek sekali bekerja malam pulang dia. Pegawai yang capek sekali bekerja pulang malam tidur. Tidak pernah dia mengurus anak. Begitu juga seorang guru, dia mengurus anak orang sekolah, anak dia nggak mengurus. Ini persoalan hari ini yang kita alami dan kita hadapi. Barakallah. Jadi oleh karena itu, bagaimana ini kita bina ini sehingga mereka menjadi satu makhluk yang betul-betul baik. Ini yang harus kita ustaz pemain ceramah sebenarnya ustaz sumpah ustaz urusan. Ustaz malam itu salat malam lagi. Apa ustaz urusan? Iya, faham. Satu minggu ustaz itu full bagi kita ceramah itu. Makasih banyak Pak, faham saya pertanyaan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak pertanyaan dan nasihatnya. Kita ini sekarang para jemaah krisis yang namanya krisis suri tauladan. Kita kehilangan profil yang menjadi suri tauladan kita. Orang yang kita anggap suri tauladan ternyata hanyalah sebuah buah yang kesan indah dipandang mata, tapi ternyata ketika kita kupas dia asemnya minta ampun Pak.
Kita krisis suri tauladan orang-orang yang benar-benar berhati ikhlas, mengharap ridha rahmat Allah. Orang-orang yang bisa memberikan contoh bagaimana ibadah akhlak mulia itu. Yang ada hanyalah mereka yang berkepentingan. Jadi guru bukan hanya sekedar ngajar, tapi guru membimbing. Orang tua bukan sekedar ngasih makan dan minum dan kebutuhan pokok, tapi orang tua membimbing anaknya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Bukan sibuk untuk menanamkan bagaimana mengumpulkan harta, karena harta itu pasti dijamin sama Allah. Tidak ada jantung yang berdetak, pasti rezekinya pasti. Kenapa kok malah kita sibuk yang pasti dan meninggalkan sesuatu yang belum pasti, yaitu amal saleh. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sibukkan diri kita dengan kewajiban. Jangan disibukkan kita untuk mencari jaminan. Jaminan kok dicari? Jaminan itu sesuatu yang pasti. Sibukkan dengan kewajiban kita sama Allah. Allah tak pernah mengatakan di Al-Quran carilah dunia, tapi Allah selalu mengatakan dirikanlah sholat, bayar zakat, bertauhid, ibadah hanya kepada Allah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Suruh keluargamu untuk sholat, ibadah, jauhi maksiat, sabar. Kami gak akan minta rezeki, saya ngasih rezeki. Ibnu Katsir mengomentari rahimahullah, orang yang taat ibadah sama Allah, hatinya ikhlas, Allah akan jamin dia rezekinya yang halal. Gak bakal mati kelaparan kamu. Ini krisis kita ini, Pak. Ya. Jadi tak perlu kita menuntut orang untuk menjadi suri tauladan, tapi kita harus menuntut diri kita untuk menjadi baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan saya, istri saya, anak saya jadi panutan buat yang lain. Tak perlu kita mengkritisi orang lain, menyalahkan dunia lain, sedangkan diri kita ini masih belum mandi. Nyuruh orang mandi, sedangkan kita ini masih bau, Pak. Jadilah kita sendiri menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah, bukan hanya mulia, bukan mulia di manusia, Pak. Jadilah kita manusia yang ibadah, akhlak mulia. Kalau kita menjadi diri yang baik, pasti orang lain akan mengatakan si fulan sudah mandi dan wangi baunya. Dia akan mencontoh. Banyak sekarang orang pandai mengkritisi dan banyak bicara, tapi dia sendiri habis terjebur dalam sebuah kubangan got yang dia tak sadar kalau dia ini bau dan belum mandi, Pak. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ada lagi yang mau bertanya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya tentang ambisi dunia. Ya, jadi seperti Ustaz sudah jelaskan tadi, misalkan ada sesuatu orang lagi berjalan bersama, dia sangat merasa kelaparan. Jadi ketika dia merasa kelaparan, meminta pertolongan kepada orang lain mungkin tidak ada itu. Lalu dia melihat sebuah makanan yang bisa dia makan, dia ambil secara tidak meminta izin atau dia tidak melihat orang. Apakah ini termasuk ambisi dunia atau gimana, Ustaz? Masya Allah, luar biasa contoh yang dibuat. Si fulan lapar, saya tambahin contohnya, Mas. Si fulan lapar, di depan dia ada nasi, lauk pauk. Pertanyaannya, siapa yang ambisi dan siapa yang memenuhi hajat? Apa jawaban Anda?
Mohon maaf. Anda membawa pisang 1 tandan, 2 tandan, 10 tandan. Anda berikan kepada seekor monyet. Apakah monyet ini merasa puas dengan 1 pisang, atau kalau perlu setandan diambil semua? Yang terjadi apa, Pak? Semua akan diambil. Gigit 1 gigit, 2 gigit dibuang. Tangan kanan, tangan kiri, kaki, mulut, semua dia akan pegang. Tapi ada yang satu datang, dia cuma ngambil 1 butir, lalu dimakan. Pak, masih ada? Cukup, alhamdulillah, udah kenyang. Makanan banyak, dia makan dia, alhamdulillah. Ini Pak, ini silakan. Cukup Pak, alhamdulillah. Mana yang ambisi dan mana yang memenuhi hajat? Yang ambisi yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Siapa yang memenuhi hajatnya? Yang kedua. Dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Walaupun dia memiliki semua, Pak. Ini etalase makanan full punya dia. Umpamanya Allah kasih dia. Tapi dia akan makan dengan sepiring, lalu secukupnya udah. Cukup, Pak. Yang ini gimana ini sisanya? Kalian yang makan. Ini namanya sedekah dan infak. Ayo, Pak, silakan makan. Tapi yang ambisi, dia makan, padahal makan sedikit, obatnya dari kantong sudah sekresek, Pak. Tapi yang ini didekap sama dia, enak. Pak, silakan sedekah. Mohon maaf, tak ada uang receh. Lu emang nggak boleh Anda sedekah dengan yang merah, dengan yang biru? Haram. Pelit kali Anda. Bukan duit Anda. Orang yang terobsesi pengen kaya, hadza mazmum. Ini yang tercela, Pak. Ni'mal malus salih fil rajuli salih. Tapi yang pertama ini orang mulia. Dia anggap punya banyak. Sudah cukup, sudah kenyang. Silahkan Anda mau makan, ambil. Akan habis makanannya? Tak akan habis. Mana qasad sadaqatun min mal. Harta Anda tak akan habis kalau Anda gunakan untuk kesejahteraan. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, atau ada kesalahan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.